Hello guys, welcome back to my channel. Kali ini gue akan menceritakan alur cerita film horor romantis dari Thailand. Film ini menceritakan kisah cinta antara hantu dan manusia. Film ini juga akan mengungkap misteri pembunuhan yang terjadi di sekolah asrama. Dan berikut ini adalah kisah lengkapnya. Di awal cerita memperlihatkan gadis yang bernama Aditi. Ia adalah murid baru sekolah biarawati. Ia sering dibully oleh teman-temannya karena ia memiliki kemampuan yang dapat merasakan kehadiran hantu hanya dengan mencium aromanya. Kemampuannya itu Aditi dapatkan saat ia berusia 4 tahun, di mana dia dan kedua orang tuanya mengalami sebuah kecelakaan. Aditi sering dikira gila oleh teman-temannya karena ia sering berbicara sendiri. Aditi sering berbicara dengan sesosok hantu yang terus mengikutinya. Ia menyebutnya dengan senior. Hantu senior selalu mengikuti kemanapun ia pergi. Karena hantu tersebut meminta bantuan Aditi untuk menyelidiki kasus pembunuhan. Aditi memiliki seorang teman baik bernama An. An sering dihina oleh teman-temannya karena ia memiliki hubungan dengan salah satu guru di sana. Saat di kelas, hantu senior terus mengikuti Aditi. Aditi pun mulai kesal. Tanpa sengaja ia mengucapkan kata-kata kasar kepada senior. Tetapi tanpa ia sadari kata-kata tersebut terdengar oleh biarawati yang saat itu mengajar di kelasnya. Oleh karena itu, Aditi mendapatkan hukuman. Ia berdiri di halaman sekolah. Saat di sana, senior memberitahunya bahwa hanya Aditi yang dapat merasakan kehadirannya dan berbicara kepadanya. Senior juga mengatakan kepada Aditi, apabila ada seseorang yang bisa melihatnya, berarti orang tersebut tak lama lagi akan mati. Scene berganti di mana Aditi dan senior pergi menemui Dr. Sener dan istri dari Prapan pengacara dari Nyonya Panawade, yaitu Viva. Saat di rumah Viva, Aditi diserang oleh hantu Prapan. Senior yang melihatnya langsung menolongnya. Keesokan harinya, Aditi bertemu dengan An. An bercerita bahwa ia sedang hamil. Aditi pun langsung menemui guru yang berhubungan dengan An. Namun, guru itu membantahnya dan mengatakan bahwa kehamilannya adalah bohong. Guru itu malah menggoda dan memegang pundak Aditi. Seketika Aditi langsung marah. Ia pun memukul guru itu dan pergi. Aditi marah dan kecewa kepada An, karena An tidak mau pergi untuk tes kehamilan ke dokter. Berarti An telah berbohong atas kehamilannya. Aditi berkata kepada An agar tidak pernah mendekatinya lagi. Scene berganti di mana Aditi bertemu dengan Dr. No, dokter yang merawat bibinya. Ia memiliki janji berkencan bersama. Namun, kencannya diganggu oleh senior, mungkin karena ia cemburu melihat Aditi bersama pria lain. Mereka pun kembali ke asrama berdua. Sesampainya di asrama, Aditi melihat An yang sedang menangis. Ia menangis karena telah dibully oleh teman-temannya. Aditi pun membantu An. Saat An akan tertidur, ia berkata kepada Aditi bahwa ia melihat senior. Aditi pun mengingat perkataan senior sebelumnya, bahwa yang bisa melihatnya hanyalah seseorang yang akan mati. Di sisi lain, di mana terlihat Viva yang sedang depresi. Ia pun memutuskan untuk bunuh diri. Keesokan harinya, Aditi menemui Dr. Sener.
yang terjatuh. Ia pun segera menolongnya. Aditi bertanya kepada Dr. Sner tentang wasiat dari Nyonya Panawade. Namun, karena merasa jawaban yang dikatakan Dr. Sner kurang meyakinkan, Aditi memutuskan untuk mencari kebenarannya sendiri. Ia pun pergi ke perpustakaan asrama pada malam harinya. Saat di sana, arwah Viva ingin membunuhnya. Karena ia tidak ingin Aditi mengungkap kebenarannya. Teriakan Aditi terdengar oleh Biarawati. Saat Biarawati menuju kepada Aditi, arwah Viva pun menghilang. Atas kejadian itu, Biarawati Hana menghukum Aditi selama 1 hari. ฉันเสียใจนะที่ต้องทำโทษหนู Setelah masa kurungannya selesai, ada kejadian yang sangat mengejutkan, di mana sahabatnya An telah tewas bunuh diri. Aditi sangat sedih dan mencari tahu apa yang membuat An bunuh diri. Ternyata An bunuh diri karena foto bersama gurunya telah tersebar di internet. Mengetahui hal tersebut, Aditi langsung menemui guru yang menjalin hubungan dengan An. Untuk membalaskan dendam temannya, Aditi meminta bantuan kepada senior untuk menakut-nakuti guru tersebut agar ia mengakui segala kesalahannya. Rencana Aditi pun berhasil, karena setelah senior menakut-nakuti guru tersebut, dengan menggunakan wajah An, ia pun ketakutan dan membuatnya menyerahkan diri kepada polisi. Beberapa hari kemudian, Aditi dan senior pergi ke suatu tempat, yang dulunya adalah rumah dari Nyonya Panawade. Di sana mereka menyatukan informasi dari segala yang mereka kumpulkan. Dan tak berapa lama, akhirnya Aditi menemukan siapa dalang di balik pembunuhan Nyonya Panawade. Namun, sebelum itu Aditi menanyakan bagaimana senior bisa mati. Selain itu, ia juga memberitahu kepada senior bahwa di tempat ini dulu ada sebuah kasus pembunuhan lagi. Tepatnya kasus tersebut adalah 20 tahun yang lalu. Kasus tersebut adalah terbunuhnya mahasiswa di atas kolam renang. Mendengar hal tersebut, senior mengingat ingatannya sebelum mati. Dan dengan penjelasan dari Aditi, ia akhirnya mengetahui bagaimana ia mati. Di mana pelaku dari pembunuhan itu adalah Nudaeng. Nudaeng adalah anak dari Nyonya Panawade, dan sekarang Nudaeng masih hidup. Ternyata ia telah berganti nama, yang sekarang dia adalah Biarawati di sekolah Panawade. Tepatnya adalah Biarawati Hana. Sesampainya di sana, Aditi mengungkapkan identitas sebenarnya pelaku pembunuhan Nyonya Panawade. Nudaeng menceritakan bahwa Nyonya Panawade memiliki 2 kepribadian, di mana jika di hadapan orang-orang Nyonya Panawade bersikap baik. Sebaliknya, saat di rumah Nyonya Panawade sangat jahat terhadap anaknya. Nudaeng menganggap ibunya adalah penyihir. Oleh karena itu, Nudaeng mendorong ibunya ke kolam renang. Kita kembali ke cerita setelah Nudaeng menyerahkan dirinya. Tiba-tiba ada seseorang yang memakai jubah yang membius Nudaeng sampai pingsan. Ternyata orang tersebut adalah Dr. Sner. Sekaligus ia mengungkapkan kejadian yang sebenarnya. Ceritanya sama persis seperti yang dikatakan oleh Nudaeng. Sekaligus ia memberitahu bahwa ia adalah ayah dari Nudaeng. Dr. Sner juga menjelaskan lagi tentang masa lalu dirinya dengan Nyonya Panawade. Dulunya Nyonya Panawade membuat dirinya memilih 2 pilihan, untuk memilih ia atau istrinya. Dr. Sner pun memilih untuk membunuh istrinya. Bukan hanya itu saja, ia juga membunuh senior, karena senior mengetahui kasus tersebut. Setelah itu, Dr. Sner membawa Aditi ke atas gedung. Ia akan membunuhnya dengan mendorongnya dari atas.
Namun Aditi berhasil menyerangnya. Tetapi tembakan dari Dr. Snare membuatnya kaget. Hal itu membuatnya terjatuh. Namun, senior berhasil menolongnya. Persepsi Aditi benar bahwa hantu bisa menyentuh manusia. Di waktu yang sama, Dr. Snare dikejutkan dengan kedatangan arwah istrinya dan menjatuhkannya dari atas gedung dan membuatnya mati. Di sisi lain, Aditi mulai merasakan bahwa aroma dari senior telah memudar. Ia pun menangis saat senior mulai menghilang dan mereka pun berpisah. Keesokan harinya, Aditi mengingat semua kenangan bersama senior. Ia pun teringat oleh kata-kata senior. Apabila mencintai seseorang, ia bisa menuliskannya lewat surat. Aditi pun menuliskan surat kepada senior bahwa ia sangat merindukannya. Tiba-tiba layar laptop Aditi muncul sebuah tulisan. Ia pun langsung menuju ke pusat kota di mana galeri itu berada. Di sana Aditi melihat wajah asli senior. Ia pun sangat bahagia. เราเจอกันใหม่นะ คู่หู